Bab ke-14. Zizi terkejut mendengar kabar dari Gita. Ia tidak menyangka akan secepat ini tersebar di sekolah. Apa benar? Zi, kamu sudah menikah? Aku masih sekolah. Git, gimana bisa menikah? Elak Zizi terbata dengan suara bergetar. Wajah Zizi masih pias dan mencoba tenang meski dalam hatinya sudah ketakutan jika sampai ke kepala sekolah. Sebentar lagi ujian, ia sangat berharap tetap bisa mengikuti ujian yang sudah di depan mata. Umurku juga masih 17 tahun. Tidak mungkin menikah. Sambung Zizi masih mencoba mengelak. Nah, aku juga mikir begitu. Dari mana kamu dengar gosip itu? Tanya Zizi dengan nada cemas. Gita mengangguk. Aku dengar dari beberapa teman di sekolah. Siapa? Aku harus mengkonfirmasi sendiri sama mereka yang sebar gosip itu. Susah. Zi, kabar ini menyebar dengan cepat dan sulit untuk mencari siapa yang sebarin. Harusnya mereka bertanya dulu sama aku sebelum mewabahkan berita hoax begini. Sabar ya, Zi. Nanti kalau sampai terdengar guru dan dipanggil kepala sekolah, bilang aja jujur. Kamu nggak tahu dan hanya orang iri sama kamu. Saran Gita dengan pandangan prihatin. Zizi mengangguk, tapi ia tetap kepikiran. Selama ini hanya Jason yang tahu jika dia sudah menikah. Tapi, ia masih menyangkal jika Jason pelakunya. Tidak mungkin Jason, kan? Pikirnya. Zizi menutupi wajahnya. Ia merasa ini sangat berat mengingat sebentar lagi ujian. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut gagal ujian gara-gara ini. Batin Zizi. Beberapa hari kemudian, gosip ternyata malah semakin memanasi meski Zizi mencoba diam. Zi! Gita datang lagi dengan menunjukkan foto yang dia dapat dari salah satu siswi. Lihat ini. Foto-foto kamu dengan Om-Om menyebar kemana-mana. Kata Gita. Zizi melihat foto dirinya dan seorang pria dewasa yang membelakangi kamera jeti tak terlihat itu Om Erik. Ada juga foto saat Zizi dan Om Erik berboncengan motor di dekat sekolah. Lagi-lagi wajah Om Erik tidak terlihat karena memakai helm full face. Zizi mengusap wajahnya. Kenapa hanya foto begini saja? Karena kamu lagi hangat, Zi. Kamu tahu apa lagi yang terdengar di sekolah? Mereka bilang kamu nikah sama Om. Kamu punya sugar daddy. Kamu cewek murahan dan masih banyak lagi. Astagfirullah. Semua itu tak benar. Kenapa mereka kejam sekali? Zizi menutupi wajahnya. Kepalanya terasa sangat pusing karena besok sudah ujian nasional. Zi, aku percaya sama kamu. Aku mendukungmu. Aku selalu di sampingmu. Zi. Kata Gita sangat menenangkan menggenggam tangan Zizi. Zizi. Saran Gita dengan tegas. Namun, Zizi tahu kabar ini akan tersebar begitu cepat. Apalagi beberapa foto dirinya dengan pria yang lebih dewasa sudah tersebar, meski si pria tak terlihat wajahnya. Semoga kepala sekolah tidak dengar ini. Ya Allah. Zizi berdoa dalam hati. Tolong izinkan aku tetap mengikuti ujian. Apa sih? Zi, baru juga masuk. Kamu udah main seret aku begini. Zizi menyeret Jason saat ia punya kesempatan. Di hari pertama Jason masuk sekolah setelah beberapa hari sakit. Jason, aku gak nyangka kalau kamu sepicik ini. Apa maksudmu? Jason memprotes tak terima. Tiba-tiba dituduh begini. Kabar aku sudah menikah. Kamu kan yang sebarin. Tuduh Zizi dengan pandangan kecewa. Jangan fitnah. Si. Lalu siapa? Hanya kamu yang tahu kalau aku udah nikah. Jason menggeleng, dan Zizi tersenyum penuh kekecewaan. Aku tahu kita tidak putus dengan baik-baik. Aku tahu kamu kecewa dan marah. Kamu merasa sakit hati dan tertipu olehku. Tapi, apa harus kamu bertindak sejauh ini? Karena kabar ini, aku bisa saja gagal ikut ujian. Aku baru masuk. Zi,
Kenapa kamu langsung menuduhku? Aku bahkan baru tahu. Jangan bohong. Sambar Zizi menyambar. Tega, kamu. Kata Zizi dengan suara bergetar dan sangat kecewa. Ia lalu berjalan pergi meninggalkan Jason. Di rumah, Zizi gelisah. Ia menunggu Om Erik pulang. Ia sangat ingin berdiskusi dengan Om Erik. Tapi, lama menunggu. Om Erik tak juga pulang sampai ia ketiduran. Om Erik selalu pulang larut dan Zizi selalu terbangun di kamar meski dia terus menunggu sampai ketiduran di ruang tamu. Om Erik memindahkanku lagi. Tapi, dia masih tak mau tidur sekamar denganku. Zizi menangis. Rasa berat sekali masalah yang sedang dia hadapi. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Ia ingin menyalahkan, tapi tak tahu harus menyalahkan siapa. Saat ia sedang menangis di kamar, suara isaknya terdengar di luar. Om Erik yang masih bekerja dengan membawa ke rumah, membuka pintu kamar. Om, bisik Zizi dengan suara parau. Kamu kenapa? Om Erik mendekat dengan wajah cemas. Zizi lekas menghapus air mata yang berjejak di pipi. Sakit? Tanya Om Erik masih dengan wajah khawatir. Ia menyentuh wajah Zizi dengan lembut. Zizi menjawab dengan gelengan. Om gak marah lagi sama Zizi? Om Erik menarik tangannya. Om masih marah ya? Tidurlah. Besok masih sekolah kan? Suruh Om Erik berbalik. Namun, Zizi menahan dengan memeluk. Maafin Zizi. Om, Zizi tahu gak seharusnya berbuat begitu. Membohongi Om. Dan pergi sama Jason. Tangis Zizi terisak. Zizi gak ngapain-ngapain Om. Kami cuma jalan-jalan. Sumpah. Kami gak ngelakuin hal yang di luar batas. Zizi sama dia juga cuma temanan saja sekarang. Dia juga udah tahu kalau Zizi udah nikah. Jangan marah lagi. Om, jangan diamin Zizi seperti ini. Zizi sedih. Gadis cantik dengan bibir terbelah itu terus berbicara tanpa bisa direm dan sambil menangis. Om Erik mengurai pelukan. Tapi Zizi tak mau dan semakin mengeratkan pelukannya. Om Erik, aku akan lakukan apapun asal Om gak marah lagi. Maafkan Zizi. Om, benar akan melakukan apapun? Tanya Om Erik. Zizi mendongak dengan wajah memelasnya. Lalu mengangguk dengan pandangan sedih. Om Erik tidak benar-benar marah. Sejak lama ia sudah tahu. Hanya, kali ini ia ingin sedikit memberi Zizi pemahaman. Kamu sadar dan ingat jika sudah menikah, kan? Zizi mengangguk. Kenapa masih pergi berkencan dengan teman cowokmu? Zizi menangis lagi, tak tahu harus memberi alasan apa. Layan kata keluar dari mulutnya. Om, apa Om beneran gak akan marah? Aku menunggu penjelasanmu. Jason, cowok yang paling populer di sekolah. Semua cewek menyukai. Begitupun denganku. Sebelum kita menikah, Zizi memang sudah sangat menyukai Jason. Lambat laun, kami jadi dekat dan pacaran. Om Erik masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski dia terlihat hanya diam saja. Tapi, semakin kesini, Zizi sadar, tidak benar-benar menyukainya seperti hubungan romantis cewek dan cowok. Zizi sadar, perasaan yang Zizi punya. Gadis cantik itu menyentuh dadanya. Hanyalah rasa kagum saja. Bukan perasaan yang sama dengan yang Zizi punya dengan Om Erik. Zizi menarik napas dalam dan menghembuskan. Rasanya perasaan di dada Jeti lebih baik saat ia sudah mencurahkan semua yang dia rasa pada suaminya itu. Perasaan ini belum pernah Zizi rasakan. Perasaan yang asing namun menyenangkan. Di awal, pernikahan kita memang tanpa cinta. Tapi, Zizi merasakan perasaan ini tumbuh. Zizi merasa sakit saat Om melihat kami di warung bakso itu. Zizi terus gelisah dan merasa bersalah. Butiran bening menetes lagi dari bola matanya yang indah. Zizi usap dengan jemarinya yang lentik.
Zizi hanya memikirkan Om Erik. Otak ini hanya terisi bagaimana caranya membuat Om tak marah lagi. Tapi, Om selalu sibuk dan pulang larut. Setiap hari Zizi menunggu sampai tertidur. Tahu-tahu sudah di kamar ini. Lama Zizi hanya memikirkan Om dan tak lagi merasakan Jason. Zizi mulai sadar jika perasaan yang Zizi pikir rasa cinta pada Jason, ternyata hanya rasa kagum saja. Zizi memberanikan diri menatap suaminya, yang terus menumbuhkan pandangan pada wajahnya. Apa Om mau memaafkan Zizi? Om Erik mengusap kepala Zizi. Aku tidak menyalahkan perasaan yang kamu. Kamu masih kecil dan harus menanggung pernikahan yang masih sangat dini ini. Om Erik menjeda ucapannya. Tapi, Zizi, terlepas bagaimana cara kita menikah, kamu tetaplah seorang istri. Ada adab dan aturan yang tak boleh dilanggar. Zizi mengangguk, paham. Di sekolah bahkan sudah diajarkan hal itu. Apa kamu tahu? Apa? Zizi mengangguk pelan. Apa? Tidak boleh memasukkan laki-laki dalam rumah saat suami tak ada. Tak boleh pergi tanpa seizin suami. Tidak boleh menolak saat suami ingin berhubungan. Tidak boleh memuja lelaki selain suami. Bahkan di dalam hati sekalipun. Bagian mana yang sudah kamu langgar? Zizi menangis lagi. Hatinya benar-benar dicubit-cubit habis oleh suaminya. Tidak seharusnya Zizi pergi dengan Jason. Tidak seharusnya Zizi memiliki perasaan apapun pada Jason. Om Erik mengusap lagi kepala Zizi, lalu mengecup keningnya dan membawa ke dada. Maafkan Zizi. Om, jangan bandel lagi. Istriku. Zizi mengangguk. Ia mendongak sampai pandangan bertemu dengan Om Erik. Dalam suasana yang mengharu dan mode biru seperti ini, mata Zizi perlahan berubah sayu. Wajahnya mendekat maju sampai bibirnya merasakan lagi benda kenyal milik suaminya. Kedua bibir itu bertemu dan bergerak pelan. Lidah mereka menyatu dan saling membelai dalam kelembutan. Kecupan mereka terjeda sebentar untuk mengambil napas. Lalu berlanjut lagi, hingga sesuatu di dalam diri terbakar. Tangan Zizi mengusap perut dan dada suaminya. Jari jemarinya bergerak meniti kancing kemeja Om Erik. Satu kancing teratas lolos terbuka. Lalu jari nakal itu menuruni sampai di kancing kedua. Tangan Om Erik menahan, dan kecupan mereka berakhir perlahan. Wajah Zizi masih sangat dekat. Matanya terbuka dan menatap suaminya sayu. Om! Pipi Zizi sudah memerah seperti udang rebus. Bibirnya juga sedikit membengkak. Besok sekolah, tidurlah. Kabani. Zizi tahu Om Erik sibuk sampai sering lembur. Setelah Om Erik memastikan Zizi merebah dan menyelimuti, ia berjalan keluar. Kembali sibuk dengan aktivitasnya yang sempat terjeda. Esok paginya. Azizah. Guru BK muncul di ambang pintu. Ke ruang kepala sekolah sekarang. Jantung Zizi serasa berhenti berdetak. Tubuhnya lemas mendengar perintah dari guru BK. Zizi tahu, ini pasti masalah kabar dirinya yang sudah menikah, sampai di telinga kepala sekolah. Hal yang paling dia takutkan menjelang ujian kali ini. Zi, kamu akan baik-baik aja. Katakan yang sebenarnya, kalau kamu belum menikah. Mereka pasti akan mengecek langsung dan bertabayun. Ini yang Zizi takutkan. Ia mengangguk walau merasa ragu. Tenang, Zi, pernikahan kalian masih siri. Belum tercatat di KUA, kamu masih bisa mengelak. Setidaknya, sampai ujian kali ini selesai. Tapi, bagaimana jika mereka terus mendesak? Aku tak bisa berbohong terlalu lama. Zizi berjalan dengan dada berdebar. Tangannya sudah dingin dan gemetaran. Apa dia sanggup menghadapi kepala sekolah sendirian? Kaki Zizi semakin terasa berat. Jantung terus terpacu lebih cepat. Ketegangan jelas di tahu wajahnya. Tenang, Zi. Tenang. Zizi menarik napas dalam menghembuskan. Setelah ia merasa sedikit lebih tenang, ia mengetuk pintu. Tok. 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 Masuk. Suruh suara dari dalam.
Zizi mendorong pintu sampai terbuka, lalu ia melangkah masuk. Memanggil saya, Pak. Oh, Azizah. Ya, duduk dulu. Zizi mengangguk pelan. Ia duduk di depan meja kerja kepala sekolah. Kamu pasti sudah dengar kabar yang beredar di lingkungan sekolah ini. Bapak tidak bisa mengabaikan hal seserius ini. Jeti, Bapak memanggilmu kemari untuk mengkonfirmasi langsung. Apa benar kamu sudah menikah? Tanya kepala sekolah dengan nada serius. Zizi bingung. Harus menjawab jujur atau tidak. Saya, apa saya tetap bisa ikut ujian, Pak? Apa kita tidak bisa menunda sampai ujian ini saya lewati? Zizi balik bertanya dengan suara gemetar. Nyatanya ia memang gak bisa berbohong. Kepala sekolah tampak tidak puas dengan jawaban Zizi. Bapak bertanya padamu, Azizah, bukan meminta kamu untuk balik bertanya. Katanya dengan nada tegas. Dia kemudian memanggil Pak Agung, ayahnya Zizi. Bapak memanggil walimu untuk datang juga. Sepertinya, kita memang harus mengurus ini dengan walimu juga. Wajah Zizi seketika berubah pias. Apa? Bapak memanggil bapak saya? Zizi menolak dan meminta untuk tidak melibatkan ayahnya. Pak, tolong jangan libatkan bapak saya. Ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan beliau. Pinta Zizi dengan suara memohon. Walimu hanya tertera nama Pak Agung, Azizah. Di sekolah, hanya nama Pak Agung yang tertera sebagai wali Zizi. Iya, hanya ada satu wali. Karena wali Zizah hanya satu. Pak. Zizi sudah tak bisa membendung air matanya.